Halo, perkenalkan saya Joyce Purba dengan NIM 5243230052 dari kelas TEA 2024. Eh, di sini saya akan melanjutkan untuk buku yang kedua atau modul yang kedua, yaitu pengolahan sinyal digital. Di sini pada modul praktikum ini saya akan membahas yaitu yang pertama modul 1 pembangkit sinyal, modul 2 sampling dan aliasing, modul 3 pembangkit nada menggunakan MATLAB, dan modul 4 operasi dasar sinyal. Langsung saja kita ke modul yang pertama, yaitu pembangkit sinyal. Pada modul pembangkit sinyal ini kita akan mempelajari bagaimana membangkitkan beberapa bentuk sinyal seperti sinyal sinusoidal, sinyal gelombang kotak, sinyal jamak atau modulasi frekuensi, serta pembentukan kotak dari penjumlahan beberapa sinyal sinus. Untuk tujuan dari modul ini yaitu untuk membangkitkan beberapa bentuk sinyal yang banyak digunakan dalam analisa sinyal secara visual menggunakan M-file. Untuk teorinya sendiri yaitu sinyal merupakan suatu besaran fisik yang berubah terhadap waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya. Dalam sistem komunikasi dan pengolahan sinyal, sinyal biasanya direpresentasikan dalam bentuk persamaan matematika. Langsung saja kita ke langkah percobaannya, yaitu yang pertama. Di sini kita disuruh untuk membuat sinyal sinusoidal. Kita akan mengetikkan instruksi berikut ini dalam M-file editor. Nantinya akan tampil gambar seperti ini, yaitu gambar gelombang sinusoidal. Langsung saja kita coba. Langsung kita run. Nah, di sini untuk gambarnya sama dengan yang ada pada modul, yaitu gambar sinus dengan frekuensi 3 Hz. Lalu di sini pada programnya kita disuruh untuk mengganti nilai F dengan 6, 9, dan 12. Kemudian amati perubahannya masing-masing. Langsung saja kita mengganti F-nya dengan yang pertama yaitu 6. Lalu kita run. Oke. Lalu kita ganti F-nya dengan 9. Lalu kita run. Dan selanjutnya kita ganti F-nya dengan 12. Nah, jadi pada hasil percobaan ini dapat dilihat bahwa ketika gelombang sinyal dinaikkan atau F-nya, maka jumlah gelombang yang muncul dalam 1 detik itu semakin banyak. Jadi hal ini menunjukkan frekuensi menentukan kepadatan gelombang dalam domain waktu. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu ubahlah program di atas dengan mengganti nilai A, 0,5, 2, dan 3. Langsung saja kita coba. Di sini untuk A-nya yang pertama kita coba 0,5. Lalu kita run. Lalu kita coba untuk yang A sama dengan 2. Lalu kita run. Lalu kita coba untuk A sama dengan 3. Lalu kita run. Nah, jadi ketika A atau amplitudo diubah, maka tinggi gelombang berubah tetapi frekuensinya tetap sama. Jadi semakin besar amplitudo, maka energi sinyal semakin besar dan puncak gelombang semakin tinggi. Kita lanjut untuk yang percobaan berikutnya, yaitu sinyal gelombang kotak. Di sini untuk gelombang sinyal sinusoidal tadi, kita juga disuruh untuk
mengganti tetanya, yaitu pi per 8, pi per 4, dan pi per 2. Kita coba dulu, yaitu untuk pi yaitu pi per 8. Lalu kita run. Nah, lalu kita run untuk yang pi sama dengan pi per 4. Lalu kita run. Oke, terlihat hasilnya. Lalu untuk yang pi per 2. Nah, jadi perubahan nilai fase menyebabkan pergeseran posisi gelombang terhadap sumbu waktu. Namun bentuk gelombang dan frekuensinya tetap sama. Jadi hal ini disebut sebagai fase shift. Lalu kita coba untuk percobaan selanjutnya. Ketiklah instruksi berikut di editor M file. Langsung saja kita coba. Kita buat file baru dulu. Lalu kita simpan. Oke, jadi setelah kita jalankan, bentuk gelombangnya sama dengan yang ada pada modul, yaitu sinyal gelombang kotak dengan frekuensi 3 Hz. Lalu untuk yang selanjutnya, ubahlah program di atas untuk mengganti nilai F. Kemudian amati perubahannya masing-masing. Oke, langsung saja kita ubah. Jadi pada program ini fungsi sinus diganti dengan fungsi square, jadi menghasilkan gelombang kotak tadinya. Jadi gelombang kotak merupakan sinyal yang memiliki dua level, yaitu level tinggi dan level rendah. Lalu kita coba untuk F sama dengan 6. Kita langsung buat, kita run. Oke, terlihat jumlah pulsanya bertambah. Lalu untuk F sama dengan 9. Nah, di sini pulsanya semakin rapat dan semakin banyak dalam waktu 1 detik. Lalu untuk F sama dengan 12. Nah, jadi semakin tinggi F-nya, jumlah periode semakin bertambah, jumlah pulsa semakin bertambah, dan periode semakin kecil. Lalu kita coba untuk A-nya, yaitu tadi 0,5. Kita run. Lalu untuk A sama dengan A sama dengan 2 dan 3. Kita coba untuk yang 2 dulu. Dia semakin pulsanya semakin meningkat dan semakin tinggi. Lalu untuk A sama dengan 3. Nah, jadi tinggi pulsanya semakin meningkat dan sesuai. Lalu untuk percobaan selanjutnya, yaitu mengganti theta dengan pi per 8, pi per 4, dan pi per 2. Kita coba tetanya kita ganti dengan pi per 8. Lalu kita run. Oke, di sini posisi gelombangnya bergeser. Lalu kita coba pi per 4. Nah, di sini juga posisi gelombangnya juga semakin bergeser. Lalu kita coba untuk pi per 2. Nah, jadi jika pi-nya diubah, maka posisi gelombangnya semakin bergeser. Lalu kita coba untuk
percobaan yang selanjutnya yaitu sinyal jamak, yaitu kasus pada sinyal FM. Ketiklah instruksi berikut menggunakan editor M-File. Pertama kita ketik dulu atau bisa saja kita salin. Nantinya bentuk gelombangnya seperti ini. Kita coba. Oke, langsung saja kita simpan dulu. Lalu kita simpan. Kita run. Nah, untuk hasil percobaan ini sesuai dengan yang ada di modul, yaitu sinyal jamak. Lalu di sini kita untuk penjelasan programnya sendiri, yaitu di mana FM ini yaitu frekuensi sinyal informasi, ada FC yaitu frekuensi sinyal karir, dan M adalah indeks modulasi. Langsung saja untuk perubahan FC tadi, yaitu ubahlah program di atas dengan FM tetap 10, sedangkan FC 10, 20, 40, dan 50, dan 60. Amati masing-masing perubahannya. Langsung saja kita coba, yaitu mengganti FC dengan yang pertama 10. Oke, terlihat semakin gelombangnya semakin jauh. Lalu kita coba 20. Oke, terlihat semakin rapat, semakin tinggi, semakin rapat. Lalu untuk yang 40 kita run. Oke, tadi yang 50 sudah terlihat, kita coba langsung yang 60, kita run. Nah, jadi semakin besar FC-nya, gelombang karir semakin rapat dan frekuensi dasar sinyal meningkat. Selanjutnya kita coba untuk perintah yang selanjutnya, yaitu ubahlah program di atas dengan FM tetap dan FC 50, sedangkan M 0,5111, lalu 1,5 dan 2. Langsung saja kita coba. Di sini untuk M kita ubah yang pertama jadi 0,5. Lalu kita run. Oke. Langsung kita coba lagi untuk M sama dengan 1. Kita run. Oke, langsung kita coba untuk yang 1,5. Kita run. Oke, lalu kita coba untuk yang M-nya sama dengan 2. Lalu kita run. Oke, jadi dapat disimpulkan semakin besar nilai M-nya, deviasi frekuensi semakin besar, dan bentuk gelombang semakin kompleks. Langsung saja kita ke percobaan yang selanjutnya, yaitu sinyal jamak dari sinyal-sinyal sinusoida. Jadi di sini gelombang kotak dapat dibentuk dari gelombang sinyal penyusunnya dengan ketentuan frekuensi dan amplitudo seperti pada gambar. Oke, langsung saja di sini ketiklah instruksi berikut menggunakan editor M-File. Kita salin dulu. Kita buat file baru. Lalu kita simpan. Ini kita buat namanya bebas saja. Kita simpan. Langsung kita run. Oke, untuk gambarnya sesuai dengan yang ada pada modul, yaitu gelombang kotak dari 5 sinyal gelombang sinus. Lalu di sini kita disuruh untuk mengubah program dengan menambah banyaknya gelombang sinus hingga 20 buah sinyal.
hingga 22 sinyal. Jadi untuk di sini jika kita ubah untuk sampai 20 sinyal, gelombang kotak dapat dibentuk dari penjumlahan beberapa gelombang sinus dengan frekuensi kelipatan ganjil. Jadi semakin banyak komponen sinus yang dijumlahkan, maka bentuk gelombang akan semakin mendekati gelombang kotak ideal. Langsung saja kita masuk ke tugas yang selanjutnya, yaitu yang pertama, buatlah program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM dan on-off gain. Langsung saja, saya telah membuat programnya tadi, yaitu yang pertama untuk gelombang AM. Nah, ini udah program untuk membuat gelombang AM. Langsung saja kita run. Oke, ini adalah program untuk membuat gelombang AM. Lalu di sini untuk yang kedua yaitu on off gain. Di sini saya telah membuat programnya. Langsung saja kita run. Nah, sini terlihat untuk on off gain-nya. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu nomor 2, modifikasi program bagian 4A dengan amplitude seper-2, seper-3, seper-4 sampai seper-20. Frekuensi sinyal-sinyal berubah seperti deret hitung F sampai 20F. Sinyal apakah yang muncul? Oke, langsung saja kita coba, yaitu untuk programnya ini telah saya buat untuk programnya. Langsung saja kita run. Di sini ada frekuensi sampling, frekuensi dasar, waktu, inisialisasi yang total, dan penjumlahan sinyal sinus. Ada amplitudo, frekuensi, dan pos hasilnya nanti. Langsung saja kita run. Oke, jadi untuk setiap outputnya ini nanti sinyalnya ini terlihat miring dan naik jatuh tajam. Di sini terlihat miring lalu jatuh tajam, dan pola ini berulang. Di sini diulang sebanyak 2 kali. Lalu kita lanjut untuk yang nomor 3. Seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitude berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang muncul? Nah, untuk yang tugas ketiga, jadi jika amplitudo dan frekuensi menggunakan kelipatan genap, maka sinyal yang terbentuk adalah sinyal segitiga triangle wave. Terlihat di situ tadi. Nah, ini untuk jawaban yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu akan membentuk seperti sinyal triangle wave. Ini segitiga. Oke, sekian untuk modul yang pertama. Kita lanjut untuk modul yang kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke modul 2. Di sini untuk modul 2 yaitu sampling dan aliasing. Jadi untuk modul 2 ini kita akan mempelajari bagaimana proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital melalui proses sampling menggunakan MATLAB. Selain itu juga kita akan mengamati fenomena aliasing, yaitu kesalahan representasi sinyal yang terjadi ketika frekuensi sampling terlalu rendah. Untuk tujuan dari modul ini yaitu mensimulasikan proses sampling sinyal dan aliasing dalam pengolahan sinyal menggunakan MATLAB M-File. Untuk dasar teorinya sendiri yaitu sinyal analog merupakan sinyal kontinu terhadap waktu, namun komputer hanya dapat memproses data dalam bentuk diskrit atau digital.
Oleh karena itu diperlukan proses discrete, proses sampling, yaitu proses mengambil nilai amplitudo sinyal pada interval waktu tertentu. Frekuensi sampling biasanya dilambangkan dengan Fs. Jadi secara matematis dapat dituliskan untuk rumusnya Fs yaitu sama dengan 2 kali Fmax. Langsung saja kita ke langkah percobaannya. Di sini yang pertama efek sampling. Jadi di sini ketiklah instruksi berikut dalam file editor. Langsung saja kita salin, langsung kita jalankan. Nantinya outputnya akan seperti ini dalam MATLAB. Langsung saja kita simpan dulu. Namanya bebas saja, langsung kita simpan. Oke, hasilnya sama dengan yang ada pada modul. Lalu pada modul disebutkan cobalah program di atas dengan mengganti nilai Fs 50, 25, 10, 5, dan 3 Hz. Kemudian amatilah masing-masing perubahannya. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk hasil grafiknya, di sini menunjukkan bahwa sinyal diskrit yang dihasilkan sangat mirip dengan sinyal analog. Hal ini karena frekuensi sampling jauh lebih besar dibandingkan frekuensi sinyal. Lanjut untuk tadinya, yaitu kita mengubah Fs-nya dengan yang pertama kita buat 50 dulu. 50. Lalu kita run. Oke, untuk yang 50 sinyalnya masih terlihat cukup halus. Lalu untuk yang Fs 25, nah untuk yang 25 jumlah titik samplingnya mulai berkurang dan mulai kasar. Lalu untuk yang Fs-nya 10. Nah di sini bentuk sinyalnya kita lihat mulai terlihat kasar dan tidak terdefinisi, tidak jelas. Lalu untuk yang Fs sama dengan 5, nah di sini untuk sinyalnya mulai kehilangan bentuk sinusnya. Lalu untuk Fs yang sama dengan 3, lalu kita run. Nah di sini sinyalnya menjadi tidak akurat dan tidak terdefinisi secara jelas. Jadi untuk percobaan ini semakin kecil frekuensi samplingnya, maka semakin sedikit titik sampel yang diambil. Jadi bentuk sinyal yang dihasilkan semakin jauh dari sinyal aslinya. Oke, kita lanjut untuk percobaan selanjutnya, yaitu sampling sinyal jamak. Ketiklah instruksi berikut dalam file editor. Langsung saja kita salin dulu. Nantinya outputnya akan seperti ini, sesuai pada modul. Kita buat file baru, lalu kita run, yaitu kita simpan dulu. Kita buat namanya bebas saja, kita simpan. Nah di sini hasilnya sesuai pada modul. Jadi untuk percobaan aliasing ini terlihat untuk frekuensi sinyalnya yaitu 1 Hz. Di sini Fs-nya 1, lalu frekuensi sampling 20, karena 20 lebih besar dari 2 kali 1, maka syarat NYQ terpenuhi. Jadi hasilnya masih terlihat normal. Lalu kita ubah untuk F-nya. Di sini tadi kita disuruh untuk ini, yaitu ketiklah program berikut. Di sini tadi perlu sampling sinyal jamak.
Untuk sinyal jamak sendiri kita ubah fs-nya jadi 500. Ini fs jadi 500, lalu 400, 300, lalu kita lihat perubahannya. Langsung saja kita ubah fs-nya, yaitu yang pertama jadi 500. Kita run. Oke, untuk yang 500 masih terlihat masih bisa dipresentasikan dengan baik. Lalu untuk yang 400, fs dengan 400, kita run. Oke, untuk yang 400 beberapa komponennya mulai mengalami distorsi kecil di sini. Lalu untuk yang fs sama dengan 300, kita run. Nah, di sini aliasing muncul pada komponen yang frekuensi sangat tinggi. Lalu kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu pengaruh fs terhadap perekam suara. Oke, untuk perekaman suara di sini kita akan siapkan sumber suara, misalkan musik dari handphone, dan didekatkan ke mikrofon. Nah, kita buat untuk fs dulu. Oke, langsung saja kita ketik. Nah, di sini karena MATLAB yang saya gunakan yaitu versi terbaru, yaitu 2025, fungsi wave record yang tadi ada pada modul dan wave play sudah tidak digunakan lagi pada MATLAB ini. Jadi digantikan dengan fungsi wave record dengan audio recorder untuk merekam suara, dan fungsi sound untuk memutar audio. Pada program ini membuat objek perekam frekuensi sampling 44 kHz dan resolusi 16 bit. Kemudian suara nanti akan direkam selama 15 detik. Langsung saja kita run. Kita buat saja namanya perekam. Kita simpan. Nah, di sini terlihat pada command window mulai merekam, dan di sini command window-nya akan merekam suara saya saat saya berbicara. Lalu setelah selesai merekam, sudah selesai merekam, langsung saja kita untuk menjalankan programnya kita buat di command window, yaitu sound. Kita buat sound y, fs, lalu kita tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat pada command window mulai merekam, dan di sini command window-nya akan merekam suara saya saat saya berbicara. Lalu nah, di situ terdengar suara saya. Selanjutnya untuk yang percobaan selanjutnya. Nah, jadi setelah kita coba untuk yang modul 2 tadi, perbedaan grafik terjadi. Yang untuk percobaan yang pertama tadi, perbedaan grafik terjadi karena perubahan frekuensi sampling. Jadi semakin kecil fs, maka jumlah sampel berkurang sehingga bentuk sinyal semakin tidak akurat. Lalu percobaan 2, untuk frekuensi sinyal mendekati atau melebihi batas NY/Qis, maka akan terjadi aliasing. Akibatnya hasil sinyal sampling terlihat memiliki frekuensi yang lebih rendah dari sinyal asli. Untuk percobaan yang ketiga, yaitu pada sinyal jamak, setiap komponen frekuensi harus memenuhi syarat NUK, dan jika tidak, maka komponen frekuensi tertentu akan mengalami aliasing. Untuk percobaan yang keempat ini, frekuensi sampling mempengaruhi kualitas sinyal rekaman.
rekamannya, dan semakin tinggi frekuensi sampling, maka kualitas suara semakin baik karena lebih banyak informasi sinyal yang direkam. Kita coba dulu. Kita coba untuk fs-nya tadi, yaitu untuk yang 30.000, 20.000, 10.000, dan 5.000. Kita coba langsung saja untuk yang 20.000. Langsung kita run. Nah, di sini perekamnya mulai merekam suara saya, dan langsung saja setelah 15 detik nanti coba kita dengarkan untuk hasilnya dengan fs yang 2000. Nah, untuk setelah rekaman selesai, langsung saja kita jalankan rekamannya. Nah, di sini untuk suaranya nah, di sini untuk suaranya nah, terdengar untuk suara saya mulai masih terdengar jelas, tapi tidak terlalu jelas. Dan langsung saja kita coba untuk fs yang 5000. Langsung kita run. Nah, di sini perekamnya mulai merekam. Nantinya untuk yang fs 5000 ini mungkin kualitas suaranya sangat menurun dan terdengar sangat kasar. Oke, rekaman selesai. Di sini langsung saja kita jalankan. Nah, di sini perekamnya mulai merekam. Nantinya untuk yang fs 5000 ini mungkin kualitas suaranya sangat menurun dan terdengar sangat kasar. Nah, terdengar untuk suara saya frekuensinya yaitu mempengaruhi kualitas rekaman suaranya. Jadi semakin tinggi frekuensi sampling, semakin kualitas suaranya semakin baik dan lebih banyak informasi sinyal yang direkam. Oke, setelah itu kita masuk ke modul 3. Oke, kita lanjut untuk yang modul ketiga. Untuk modul ketiga ini yaitu pembangkit nada menggunakan MATLAB. Nah, jadi pada modul ini kita akan mempelajari bagaimana MATLAB digunakan untuk menghasilkan sinyal suara atau nada dengan menggunakan persamaan sinusoidal. Selain itu juga kita akan mempelajari konsep DTMF atau Dual Tone Multifrekuensi, yaitu sistem nada yang digunakan pada keypad telepon. Melalui praktikum ini, modul 3 ini juga kita akan menyusun beberapa nada menjadi sebuah lagu menggunakan MATLAB. Yang dasar teorinya sendiri yaitu suara merupakan gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran suatu sumber dan merambat melalui medium seperti udara. Pada sistem digital, suara dapat direpresentasikan sebagai sinyal listrik yang kemudian diproses oleh komputer. Untuk MATLAB memiliki fungsi untuk mengeluarkan bunyi melalui sound card, yaitu sound wave play. Dan untuk MATLAB, suara dapat dihasilkan dengan menggunakan sinusoidal menggunakan persamaan yaitu V sin Vt sama dengan V sin kali 2pi kali S kali T.
di mana F adalah frekuensi nada dan T adalah waktu. Langsung saja kita masuk ke langkah percobaan, yaitu yang pertama efek sampling. Ketiklah instruksi berikut ini untuk membangkitkan DTMF tombol 1. Oke, sekarang kita akan buat untuk efek sampling ini. Kita tempel dulu, lalu kita buat file baru saja, kita tempel, langsung saja kita simpan, bebas saja namanya, kita simpan. Nah, terdengar pada koringan ini akan terdengar suara nada dengan frekuensi 440 Hz. Tadi terdengar ya. Dan di sini 2 nada, dan di sini adalah bentuk grafiknya. Variabel fs-nya tadi adalah frekuensi sampling sebesar 8000 Hz. Artinya sinyal suara diambil sebanyak 8000 sampel per detik. Kita coba lagi agar terdengar suaranya. Nah, lalu ubahlah program di atas untuk membangkitkan sinyal DTMF masing-masing tombol 2, minus 9, dan 0. Untuk memegang tombol 2, yang pertama kita coba untuk tombol 2 dulu. Tombol 2, maka kita buat program baru, lalu kita simpan. Kita buat saja bebas namanya. Nah, terdengar untuk memegang yang tombol 2 itu sudah bisa. Lalu untuk yang tombol, kita coba saja untuk yang tombol 5. Nah, untuk yang tombol 5 kita coba putaran. Nah, di sini terdengar jelas untuk suaranya. Lalu selanjutnya untuk yang percobaan selanjutnya, di sini percobaan membunyikan lagu. Jadi ketika instruksi berikut, oke, selanjutnya percobaan membunyikan lagu, yaitu ketika instruksi berikut ini dalam M-File Editor. Nah, di sini karena untuk program yang ini itu untuk versi lama sekitar 2010 sampai 2015, maka kita menggunakan program yang cocok untuk MATLAB 2025 ini. Nah, untuk program yang terbaru di Windows ini, di MATLAB 2025 ini, saya telah membuatnya. Ini langsung kita run, kita simpan dulu, lalu kita simpan. Nah, akan di situ akan terdengar sebuah lagu dengan sound magnum atau magnum wave, dan di sini filenya akan tersimpan dan kita dapat membukanya di MATLAB. Lalu kita cari magnum dan kita cari langsung saja. Nah, di sini tersimpan untuk file magnum. Kita dengarkan. Nah, untuk filenya, suaranya sendiri sudah terdengar dan dapat diputar di pemutar, di software pemutar audio.
Lalu ubahlah program di atas untuk mengganti fs 1000, 2000, dan 4000. Kita coba untuk mengganti fs-nya, yaitu yang pertama 1000, putaran. Nah, untuk yang fs sama dengan 1000, suaranya sangat tidak jelas dan sangat rusak. Kita coba untuk percobaan selanjutnya, yaitu fs-nya kita ubah jadi 2000. Nah, jadi untuk yang fs sama dengan 2000 itu suaranya tidak serusak yang untuk file untuk fs yang 1000 tadi, tapi masih terdengar tidak bagus. Kita coba untuk fs yang selanjutnya, yaitu fs 4000. Kita coba untuk fs yang 4000, putaran. Oke, jadi untuk suaranya memang terdengar lebih baik, tetapi tidak sebaik yang fs sama dengan 8000 tadi. Jadi intinya semakin besar fs-nya, kualitas suaranya juga semakin baik. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu ada kita masuk ke tugas, yaitu buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Amati perubahan nadanya. Lalu kita buat file baru. Langsung saja kita run. Kita simpan dulu. Kita buat saja ini nomor, kita simpan. Oke, untuk yang ini sudah terdengar untuk suaranya, terdengar seperti nada telepon. Nah, jadi untuk program ini membangkitkan nada DTMF sesuai tombol yang ditekan pada keypad telepon. Jika frekuensi sampling diubah lebih kecil, nada akan terdengar kurang jelas, bahkan dapat berubah frekuensinya. Lalu untuk tugas 2, membuat lagu sendiri. Di sini kita langsung saja, saya telah membuat nada untuk lagu. Lalu kita simpan dulu. Kita simpan. Nah, ini untuk nadanya, yaitu C, D, E, F, G, G, F, E, D, C. Saya telah membuat untuk lagu saya sendiri. Jadi untuk penjelasannya ini menentukan frekuensi setiap nada, menentukan durasi setiap nada, frekuensi, dan juga menyusun nada dalam urutan tertentu. Nah, lanjut kita ke modul 4. Oke, langsung saja kita masuk ke modul yang keempat, yaitu operasi dasar sinyal. Jadi dalam pengolahan sinyal digital terdapat beberapa operasi dasar yang sering digunakan untuk memanipulasi sinyal. Contohnya pergeseran sinyal atau shift, pencerminan sinyal atau refleksi, penjumlahan dua sinyal, dan perkalian dua sinyal. Tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan proses aritmatika sinyal dan menerapkan sebagai proses dasar dari pengolahan sinyal. Untuk teorinya sendiri,
Dalam sistem sinyal diskrit, suatu sinyal biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari indeks waktu diskrit, yaitu xn. Dan juga dengan menggunakan operasi matematika tertentu, sinyal tersebut dapat dimodifikasi sehingga menghasilkan sinyal baru. Beberapa operasi dasar yang sering digunakan adalah pergeseran, pencerminan, penjumlahan, perkalian, dan perkalian sinyal. Langsung saja kita ke langkah percobaan. Yang pertama yaitu pergeseran. Ketiklah instruksi berikut ke dalam M-file. Langsung saja kita ketik, atau bisa saja langsung kita salin dari modulnya. Lalu kita tempel, lalu kita simpan dulu. Oke, jadi di sini terlihat untuk sinyal awal yang digunakan adalah XN123. Program kemudian membuat dua buah sinyal baru, yaitu ini, yang biru dan hijau. Untuk XN kurang 5 ini merupakan sinyal yang digeser ke kanan sebanyak 5 sampel. Lalu XN tambah 3 ini merupakan sinyal yang digeser ke kiri sebanyak 3 sampel. Jadi grafik yang pertama yaitu sinyal aslinya, yang kedua yaitu bergeser ke kanan, dan sinyal ketiga bergeser ke kiri. Nah, sesuai dengan gambar yang ada di modul. Lalu di sini ada pencerminan. Kita akan melakukan pencerminan terhadap sinyal XN kurang 5, maka lakukan instruksi sebagai berikut. Kita salin, lalu kita buat file baru di MATLAB, kita tempel saja, lalu kita simpan, namanya bebas. Nah, jadi pencerminan ini, program ini sinyal XN-nya yaitu telah digeser sebelumnya kemudian dicerminkan terhadap sumbu vertikalnya. Hal ini dilakukan dengan mengganti indeks waktu n menjadi minus n. Jadi urutan sinyalnya jadi terbalik di sini. Posisi sampel terhadap sumbu waktu juga berubah. Sini minus, di sini positif. Lalu untuk yang operasi ketiga, yaitu penjumlahan dua sinyal. Ini kita langsung saja salin. Lalu kita tempel. Nah, jadi untuk penjumlahan dua sinyal ini, yaitu operasi yang menghasilkan sinyal baru dari dua sinyal yang berbeda. Jadi secara matematis yaitu dapat dibuat rumusnya yaitu YN sama dengan X1N dikali X2N. Lalu untuk program ini setiap elemen dari kedua sinyal dijumlahkan sehingga menghasilkan sinyal baru. Untuk langsung saja kita run dulu. Nah, untuk grafiknya ini menunjukkan amplitudonya sinyal baru merupakan hasil penjumlahan kedua sinyal. Contohnya sinyal 1 dan sinyal 2. Di sini adalah penjumlahan sinyalnya. Dapat terlihat. Lalu kita ke percobaan yang selanjutnya. Perkalian dua sinyal. Nah, di sini untuk mengalihkan dua buah sinyal diskrit menggunakan MATLAB. Pastikan ukuran matriks harus sama, berikut instruksi mengalihkan dua buah sinyal diskrit. Langsung saja kita coba. Nanti outputnya akan seperti ini. Kita buat file baru, kita tempel, lalu kita run. Di sini kita simpan saja dulu dengan nama yang sama. Nah, di sini sesuai dengan yang ada pada modul.
Nah, ini sesuai yang ada pada modul, yaitu perkalian dua sinyal. Di sini terlihat perkalian elemennya, yaitu X dan N-nya, XN, lalu hasilnya yaitu Y. X, N, lalu X1, N1, lalu X2. Dan di sini akan pada gambarnya tadi di sumbu Y, itu adalah hasil perkaliannya, di sumbu Y-nya. Lalu kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu kita masuk ke bagian tugas. Nah, di sini diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut. Yang pertama XN1 10342, XN2 2411. Tampilkan isi sinyal menggunakan MATLAB untuk X, N tambah 4, X, N kurang 4, hasil determinan, penjumlahan, dan pengalian. Oke, langsung saja kita buat file baru dulu. Yang pertama kita coba yang bagian A dulu, yaitu X1 N tambah 4. Oke, di sini untuk tugas yang A, langsung kita run saja. Setelah saya buat untuk programnya, kita simpan saja. Oke, nah di sini terlihat untuk hasil dari X1 N tambah 4. Di sini sinyalnya digeser ke kiri sebanyak 4 sampel. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu XN kurang 4. Nah, di sini kita buat file baru dulu, lalu kita tempel, run, kita simpan saja. Nah, ini adalah hasil untuk SN kurang 4, di mana sinyal digeser sebanyak 4 sampel ke kanan. Lalu untuk yang C, yaitu pencerminan sinyal, langsung saja kita buat programnya. Oke, untuk yang pencerminan, oke, ini untuk yang pencerminan, langsung saja kita run, kita simpan. Nah, ini untuk pencerminan hasil refleksi X1 dan X2. Lalu kita ke penjumlahan sinyal. Di sini untuk penjumlahan sinyal, hasil penjumlahan dari sinyal XN dan XN2, XN1 dan XN2. Oke, untuk penjumlahan kita buat program seperti ini, kita simpan. Nah, ini hasil penjumlahan XN1 tambah XN2. Lalu kita ke tugas yang selanjutnya, yaitu hasil pengalian sinyal XN dan XN2, XN1, XN2. Oke, untuk yang perkalian programnya seperti ini, lalu kita run, kita simpan. Nah, ini adalah grafik untuk hasil perkaliannya. Jadi berdasarkan video ini, yaitu tentang modul 4 ini, dapat disimpulkan bahwa operasi dasar sinyal seperti pergeseran, pencerminan, dan penjumlahan, serta perkalian merupakan operasi penting dalam pengolahan sinyal digital. Jadi sekian video untuk yang buku praktikum tentang pengolahan sinyal digital. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Kifli Purba, terima kasih.